Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh rahmat ini, bulan penuh maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa bulan ini adalah begitu banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya Rasulullah menjelaskan bahwa pintu-pintu surga di Futtihat abwabul jannah. Futtihat, kata-kata futtihat tidak memakai kata futihat. Futtihat artinya adalah dibuka lebar selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya, tidak ada celah sedikit pun pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan para pembesar-pembesar setan itu diikat erat-erat. Karena dalam satu riwayat dikatakan bahwa yang diikat adalah para pembesar-pembesar syaitan. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Faman hurima khairuhu faqad hurim." Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Seandainya tidak dilakukan ibadah semaksimal mungkin, maka seperti apa yang disabdakan Rasulullah, "Faman hurima khairuhu faqad hurim." Kalau orang terhalang untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan ini, maka sungguh dia termasuk orang hurim, yang terhalang mendapatkan kebaikan, termasuk orang yang khasirin, orang yang rugi. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu. Pada kesempatan malam ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang fadilah atau fadail as-sahur, keutamaan kita makan sahur. Kalau kita lihat as-sahur, kata as-sahur sama dengan fatur, sama dengan tahur. As-sahur artinya adalah ma yatasahharu bihi al-insan min at-ta'am wasyarab. Makanan atau minuman yang dipakai untuk bersahur, itulah makna sahur. Tahur, ma yatatahharu bihi al-insan, alat yang dipakai bersuci oleh manusia. Air, debu,
Ini kata tahur dan sahur. Adapun kata suhur atau tuhur, suhur artinya adalah aklus sahur, makan sahur. Suhur. Kalau kita makan sahur itu bahasa Arabnya adalah suhur, bukan sahur. Tuhur bersuci, bukan tahur. Tahur artinya alat bersuci. Jadi kata sahur ma yatasahharu bihi al-insan min at-ta'ami wasyarab, makanan atau minuman yang dipakai sahur oleh orang muslim. Ini kata sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Mana yang dipakai bisa. Makan sahurlah. Karena dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan, kata Rasulullah SAW. Makan sahurlah. Karena di dalam melakukan aktivitas makan sahur itu terdapat keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa di antara kebaikan dalam bulan Ramadan itu adalah makan sahur. Lalu, kenapa kita makan sahur? Apa hikmah di antara makan sahur tersebut? Hikmah atau kenapa kita makan sahur yang paling utama adalah tahqiqul ittiba' as-sahih li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, menanamkan sifat yang benar dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini sebagai keberkahan yang utama. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk makan sahur. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, "Kunna natasahharu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama ila shalah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk melaksanakan salat. Mendengar cerita Zaid bin Thabit ini, Anas bin Malik bertanya, "Kam kana baina as-sahuri wal adhan?" Berapa jarak antara sahur dengan azan? Sahur yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan. Zaid bin Thabit mengatakan, qadra 50 ayah. Sekitar membaca 50 ayat Al-Qur'an. Itu jarak waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Jadi, kenapa kita makan sahur? Pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan yang paling utama. Yang kedua adalah kenapa kita makan sahur? Mukhalafatu saumil ahlil kitab. Mukhalafatu saumi ahlil kitab. Menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa juga. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahr." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dalam setiap
sunnah yang beliau lakukan, sangat kepingin sekali menyelisihi orang-orang ahli kitab. Justru umatnya malah sebaliknya, ingin melakukan apa yang dilakukan oleh ahli kitab. Padahal Rasulullah SAW dalam berbagai ibadah yang sama, seperti puasa, sahur, ingin menyelisihi ahli kitab. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan kita makan sahur, kita memperoleh salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur kulluhu barakah." Makan sahur itu semuanya berkah. As-sahur kulluhu barakah, fala tad'uhu walau yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Dalam makan sahur, dalam semua jenis makan sahur terdapat keberkahan, kata Rasulullah SAW. Maka tidak pantas kalian untuk meninggalkannya, sekalipun kalian itu makan sahur hanya dengan seteguk air putih. Karena Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, bersalawat atas orang yang makan sahur. Subhanallah. Begitu berkahnya makan sahur. Kemudian di dalam hadis yang saya bacakan tadi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Keberkahan di sini kalau kita baca kitab-kitab para ulama dulu seperti Imam As-Suyuti, kemudian Al-Kalabadhi di dalam Bahrul Fawaidnya, beliau mengatakan bahwa keberkahan di sini bukan hanya keberkahan yang bersifat duniawi, bukan juga keberkahan yang bersifat ukhrawi, tetapi mengumpulkan antara keduanya, keberkahan duniawi maupun keberkahan ukhrawi. Di antara keberkahan ukhrawi adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mendapat pahala dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mendapat pahala, ganjaran pahala dengan kita menyelisihi apa yang dilakukan oleh ahli kitab. Kita mendapat pahala curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan para nabi, para malaikat bersalawat kepada kita. Kemudian keberkahan duniawi adalah memperkuat diri kita. Memperkuat diri kita akan agar tenaga kita tidak habis, tidak cepat lemas. Makanya disunnahkan makan sahur diakhir-akhirkan. Kemudian agar kita terbiasa bangun di mana pada waktu sahur itu, kata Rasulullah SAW, waktu yang sangat berkah di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Karena idza jaa as-sulusul akhir minal lail, apabila datang sepertiga malam terakhir pada malam hari, yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul fahal min da'in fa'astajibu lahu. Apakah ada yang berdoa? Lalu aku jawab semua doa-doanya. Fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Apakah ada yang minta ampun agar aku ampuni semua dosa-dosanya? Fahal min sa'irin fa'u'tihi.
Apakah ada yang memohon agar saya beri permohonannya? Turunnya Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sahur tersebut. Jadi kita diharapkan ketika makan sahur kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita inginkan. Inilah di antara hikmah kenapa kita disyariatkan makan sahur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan mendapat gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Usi nafsi hukum bertakwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.